하나, 둘, 셋. Hai guys, kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi pemasaran sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran sosial. Yang kedua, perencanaan komunikasi pemasaran sosial. 3. Strategi komunikasi pemasaran sosial. 4. Dampak komunikasi pemasaran sosial. 5. Proses komunikasi pemasaran sosial. Dan 6. Unsur komunikasi pemasaran sosial. Baiklah, pertama-tama yang perlu kalian ketahui, apa itu komunikasi pemasaran sosial? Komunikasi pemasaran sosial merupakan pola perencanaan, kebijakan, serta tujuan dari suatu organisasi berbadan hukum dalam melakukan penawaran dan pertukaran gagasan sosial dengan mempergunakan perangkat komunikasi yang dilaksanakan melalui proses sosial sehingga seorang individu dan kelompok mampu perilaku yang menjadi sasaran pemasaran sosial. Selanjutnya, perencanaan komunikasi pemasaran sosial. Perencanaan komunikasi pemasaran sosial yaitu 1. Analisa situasi. Analisa situasi melakukan analisa terhadap situasi pemasaran sosial. 2. Analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Melakukan analisa produk berdasarkan 4 elemen SWOT. 3. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi pemasaran sosial. 4. Sasaran dan kompetitor. Sasaran dan kompetitor dalam pemasaran sosial. 5. Pemilihan segmen. Pembagian segmen dalam pemasaran sosial. Agar komunikasi pemasaran efektif, perlu dipertimbangkan 1. Penetapan tujuan dan respon komunikasi. 2. Penetapan sasaran komunikasi atau target audiens. 3. Rancangan pesan dan media komunikasi. 4. Pengembangan promosional mix. 5. Penyusunan anggaran. 6. Evaluasi dan pengendalian komunikasi. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran sosial. 1. Menyebutkan dan mendefinisikan keempat alat bauran promosi. 2. Memberikan garis besar langkah-langkah untuk mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. 3. Menjelaskan metode penentuan anggaran promosi serta faktor-faktor yang mempengaruhi desain bauran promosi. 4. Mengenali faktor-faktor yang paling mempengaruhi perubahan lingkungan komunikasi pemasaran saat ini. Dan yang kelima, membahas proses dan keuntungan komunikasi pemasaran. Selanjutnya, dampak komunikasi pemasaran sosial. Yang pertama, pesan diterima. Bila pesan sukses mengkomunikasikan manfaat atau keuntungan produk yang dianggap penting oleh segmen sasaran. 2. Evaluasi terhadap komunikasi bisa memberikan umpan balik bagi pemasar. Dan ketiga, pesan akan ditolak lantaran dianggap kurang kredibel atau pesan tidak dipercaya. Perilaku konsumen. 1. Konsumen semakin canggih. 2. Akses informasi yang luas. 3. Penekanan pada nilai memungkinkan konsumen memperoleh produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Tren kostumisasi akan cenderung meningkat sehingga para pemasar cenderung membidik segmen-segmen yang makin kecil dan bahkan individu-individu. Proses pemasaran sosial yaitu terkenal dengan istilah 4P1C, yaitu 1. Produk. Produk adalah pelayanan yang disediakan, didefinisikan sebagai objek fisik pelayanan organisasi dan ide. 2. Price adalah harga yang ditetapkan yang berhubungan dengan penjualannya. 3. Place
adalah tempat jasa yang ditawarkan atau tempat untuk mendistribusikan produk. 4. Promotion adalah alat utama untuk melakukan komunikasi persuasif dalam memberi kesadaran konsumen tentang kebutuhannya. Dan yang terakhir, consumer adalah pembeli produk atau penerima jasa, dapat berupa individu, keluarga, kelompok, masyarakat, atau lembaga. Selanjutnya, unsur pemasaran sosial. 1. Produk sosial. Produk sosial menurut Kotler dan Armstrong tahun 2000, segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 2. Target adopter atau target pasar. Target adopter adalah sasaran pemasaran sosial yang telah disegmentasikan sebelumnya agar lebih mudah memasarkan produk sosial. 3. Teknologi manajemen perubahan. Unsur lainnya dalam pemasaran sosial adalah teknologi dalam mengeksekusi produk. Lahirnya konsep pemasaran sosial tidak lepas dari kebutuhan akan perubahan yang lebih baik terhadap masyarakat. Bisa dibilang propaganda adalah salah satu aktivitasnya. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang komunikasi pemasaran sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.